Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 233 sampai 234, atau episode 259 sampai 260, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Binatang buas, posisi mereka di benua Sungai Darah sangat rendah. Ada yang dijinakkan dan digunakan sebagai alat transportasi, dan ada juga yang langsung dibunuh dan tubuh mereka digunakan untuk bahan pakaian. Secara keseluruhan, binatang buas selalu ditekan oleh manusia. Binatang buas Kinyu sebenarnya bisa memegang posisi tinggi di dalam kuil abadi. Bahkan jika itu kuat, itu bukan abadi. Namun, untuk mendapatkan posisi tinggi yang benar-benar luar biasa, kuil abadi, itu adalah eselon pemerintahan tertinggi dari benua Sungai Darah. Luo Feng terkejut, secara bersamaan membungkuk dan melihat binatang buas di depannya, Tuan Kinyu. Binatang buas Kinyu berdiri di jalan setapak, menurunkan pandangannya untuk melihat titik kecil itu. Energi yang membakar dipancarkan dari lubang hidungnya, hampir seperti dua gelombang panas yang terbakar, mata merahnya menatap tajam ke arah Luo Feng. Dalam sekejap dunia runtuh. Tekanan tak berbentuk segera bertindak pada jiwa Luo Feng, hampir seperti palu besar menghancurkan jiwanya, menyebabkan dia mendengus tanpa sadar, saat keringat berat keluar dari dahinya. Namun, dia masih berdiri tegak, postur tegak, karena dia jelas tidak tunduk. Tuan Kinyu, teriak Kapten nomor 1, 97 masih hanya level awan. Suara rendah bergema dari lubang hidungnya, mengikuti tekanan menghilang. 97 ini tidak buruk. Suara Kinyu bergemuruh. Aku pikir dia bisa mengambil aura pembunuhan yang sangat kuat juga. Inilah dua kristal Sungai Darah. Ambillah sebagai hadiah dari Lord Kinyu dan serap dengan baik. Setelah kamu menyerap keduanya, datang dan cari aku untuk yang ketiga. Dua kristal berbentuk prisma tiba-tiba muncul di udara dan melayang ke arah Luo Feng. Saat mengambang, keindahan kristal merah darah membuat hati seseorang bergetar. Kristal Sungai Darah. Mata Luo Feng berkilau dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Cepat berterima kasih pada Tuan Kinyu, kata Kapten. Terima kasih Tuan Kinyu, ucap Luo Feng sambil membungkuk. Dua gelombang panas lainnya muncul dari lubang hidungnya dan dengan mendengus, dia perlahan-lahan berjalan pergi. Setiap langkah dari kuku tebalnya, begitu seseorang mendarat, dia sudah jauh, akhirnya dia menghilang. Binatang buas ini Kinyu memiliki tekanan dan kekuatan yang kuat. Kembali ketika Kapten mengatakan dia lebih kuat dari Dewa Darah, itu pasti kebenarannya. Luo Feng menyaksikan Kinyu menghilang. Merasa bahagia di dalam, dia mencengkeram kedua kristal itu dengan gembira. Hehe, ini adalah kristal termudah yang diperolehnya. Kembali di kota Swallow Mound, ia telah memperoleh 14 kristal, dari Rokuin bersaudara total berjumlah 3, Pure Feather Tau 1, dari utusan kuil abadi 10. Kemudian, di reruntuhan Dewa Kuno, ia bertemu 4 jenius dari kuil abadi. Saat disergap, dia membunuh satu dari mereka, dan bisa mendapatkan satu lagi. Sebanyak 15 kristal. Untuk setiap dari mereka, dia harus membunuh untuk mendapatkannya. Hanya dua ini di tangannya. 97, selama kamu dapat menyerap, Lord Kinyu akan memasok kamu dengan kristal Sungai Darah. Prajurit lapis baja perunggu tinggi dan kokoh nomor 1 tertawa riang. Saat ini di antara para penjaga Dewa Darah kita, hanya 5 dari mereka yang mampu menyerap 3 kristal dan berhasil menjadi prajurit darah. Aku memiliki harapan besar untuk kamu. Luo Feng mengangguk, yang selanjutnya dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal Sungai Darah ini, aku bisa meminta sebanyak yang aku mau. Tentu saja tidak. Kapten nomor 1 tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kristal-kristal itu adalah harta dari benua Sungai Darah kita. Namun, jumlah kristal yang dapat diserap setiap orang, benar-benar terlalu sedikit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, sudah lama sejak seseorang menyerap 10 kristal dan menjadi prajurit hitam. Jumlah kristal yang disediakan oleh Lord Kinyu sudah cukup. Mendengar itu Luo Feng mengangguk.
Terdengar seperti, dalam tempat Dewa Darah ini, orang yang bertanggung jawab memberikan kristal sebenarnya adalah Kinyu. Kamu harusnya tahu segalanya sekarang. Nomor 1 mengangguk. Saat ini kamu bisa berlatih di tempat latihan istana atau mencari tempat terpencil di luar. Kamu di sini sebagai penjaga dan bukan tahanan. Namun persyaratan tunggal, kamu harus tahukan. 100 kakem, aku harus berada dalam 100 kakem dari Tuan setiap saat. Luo Feng tersenyum. Sangat bagus. Nomor 1 mengangguk dan pergi. Istana lantai 3, ruang pelatihan 97. Luo Feng mengenakan baju besi perunggu dan mengenakan perangkat komunikasi. Menggelengkan kepalanya, perangkat komunikasi ini memang sederhana, sistem yang sederhana dan tetap. Dalam hal teknologi, ini hampir sama dengan jam tangan komunikasi bumi saat itu. Dewa Darah Baki, binatang buas Kinyu, 96 penjaga Dewa Darah. Pikiran Luo Feng dengan cepat dipenuhi dengan pikiran. Menurut data yang terkumpul, Dewa Darah Baki harus menjadi penguasa puncak sektor yang telah menyerap 8 kristal dan dikenal sebagai jenius mutlak 1 dalam 1 triliun tahun di kuil abadi. Ini pasti peringkat tinggi. Binatang buas Kinyu lebih kuat dari Baki. Seperti saudara dengan Baki, dia harus menjadi figur terpenting kedua dalam kekuatan ini. 96 penjaga Dewa Darah semuanya memiliki talenta tinggi. Mereka memiliki 2 penguasa sektor dan 94 penguasa domain. Saat ini di reruntuhan Dewa Kuno ini, mereka terutama di sini untuk pelatihan Dewa Darah Baki. Luo Feng langsung mengerti, mengapa selama 2 tahun di tempat lubang besar, dia tidak pernah menemukan prajurit di bawah ini. Ini karena Dewa Darah Baki sedang berlatih, dan para penjaga tidak bisa pergi terlalu jauh. Dari kelihatannya, meskipun aku sudah menjadi penjaga, nanti itu harusnya lebih santai. Luo Feng mengenakan baju besi perunggu, dan sepatu bot dan baru saja akan pergi ketika 5 bayangan masuk. 97. Kelima orang ini mengenakan baju besi perunggu yang sama, namun fisik mereka sangat berbeda. Mereka semua tersenyum dan melambai. 12, 19, 33, 78, 83. Luo Feng berteriak dengan akrab. Ketika kami berada di ruang pelatihan kami sebelumnya, kami menemukan Lord Kinyu telah tiba. Nomor 12, yang tampak hampir seperti remaja kurus tersenyum, menurut aturan lama, Lord Kinyu seharusnya memberimu 2 kristal kan? Luo Feng mengangguk. 97, pernahkah kamu menyerap kristal sebelumnya? Selain itu, yang gemuk itu bertanya. Aku sudah menyerap 1 sebelumnya, kata Luo Feng. 5 penjaga dan Luo Feng memulai obrolan santai. Luo Feng sudah merencanakan latar belakangnya dengan baik, kelompok itu mengobrol sebentar dan setengah jam kemudian, mereka berlima pergi. Ketika mereka pergi, nomor 12 menekankan, 97, ingat, setiap kali kamu bertemu Kinyu, kamu harus dengan hormat memanggilnya Tuan Kinyu. Benar, kamu tidak bisa sama sekali tidak menghormatinya. Siapapun yang melakukannya, dia akan menjadi sangat marah. Kata si tampan itu. Ah, Luo Feng penasaran, aku sebenarnya tidak tahu kekuatannya, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Tuan Dewa Darah. Haha, binatang buas dipisahkan menjadi 4 kategori. Kategori 1 mencapai tingkat dasar pada saat jatuh tempo, 2 mencapai tingkat langit, 3 tingkat awan, 4 tingkat domain, 12 berbicara dengan bersih dan cepat. Dan binatang buas Kinyu, berada di kategori keempat. Ia dilahirkan dengan domain emas. Semakin tinggi kategorinya, itu mewakili garis keturunan yang lebih kuat dan tubuh yang lebih luar biasa. Kamu harus tahu, kristal sungai darah ini dapat digunakan oleh makhluk hidup dari daging dan darah. Bukan hanya kita manusia, binatang buas, juga bisa menyerap kristal. 12 tersenyum, Luo Feng merasakan tepukan guntur di benaknya. Adakah yang bisa digunakan makhluk hidup berdaging dan berdarah? Haha, 97, sepertinya kamu tidak tahu. 97. Penjaga Dewa Darah 83 berseru. Dibandingkan dengan manusia, tubuh binatang buas lebih kuat dan lebih luar biasa. Mereka biasanya dapat menyerap lebih dari kita manusia. Menurut pengalaman dari kuil abadi, binatang buas yang mahir dalam jenis logam biasanya menyerap kristal lebih baik dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Kinyu adalah binatang tingkat tinggi, kategori 4, yang juga mahir dalam logam.
Oleh karena itu, setiap binatang buas Kinyu, setidaknya bisa menyerap 3 kristal. Dan yang luar biasa di antara mereka bahkan dapat menyerap 10. Ucap 83 yang berseru. Tuan Kinyu ini, telah menyerap 12 kristal. Ditambah lagi, dia adalah penguasa sektor puncak, karenanya dia sangat kuat. Luo Feng berdiri terpana, dan diam. 97. Ada apa? 97. 5 lainnya berteriak. Luo Feng terbangun, berseru, aku terlalu kaget. Dari buku-buku yang aku baca, sudah bertahun-tahun sejak kemunculan seorang pejuang kulit hitam. Itu sudah menjadi legenda. Aku tidak berharap Lord Kinyu telah menyerap 12 kristal sungai darah. Manusia dan binatang buas berbeda. Tidak ada gunanya cemburu. Untungnya, binatang buas kategori 4 sangat langka. Benar, ucap Luo Feng sambil mengikutinya di samping. Ketika mereka pergi, dengan hanya Luo Feng yang tersisa di ruang pelatihan, dia menutup pintu dan menunjukkan ekspresi ekstasi. Ya Tuhanku, aku benar-benar idiot, benar-benar idiot. Aku bahkan tidak memikirkannya. Penampilan Luo Feng adalah ekstasi murni. Tinjunya mencengkeram erat dan kegilaan meraung di dalam, darah dan makhluk hidup apapun dapat menyerap kristal. Darah dan daging, benar, kristal sungai darah diserap melalui darah, dan itu mengubah struktur sel tubuh. Manusia adalah darah dan bentuk kehidupan daging. Jadi adalah binatang bertanduk emas. Luo Feng sangat bersemangat. Sangat berat bagi tubuh manusia aku untuk menyerap kristal. Namun, bagaimana dengan binatang bertanduk emas? Mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa semakin tinggi level tubuh, semakin mudah untuk diserap. Terutama mereka yang mahir dalam jenis logam. Meski begitu, aku tidak tahu mengapa kita harus mahir dalam jenis logam untuk memiliki manfaat yang lebih baik untuk penyerapan. Namun, binatang bertanduk emas, itu adalah garis keturunan paling puncak di seluruh alam semesta, mencapai penguasa sektor pada saat jatuh tempo. Ia dilahirkan dengan 3 talenta alami yang hebat. Ia mahir dalam jenis logam, juga anak yang disukai hukum emas semesta. Luo Feng sangat bersemangat. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, binatang buas itu Kinyu bukan apa-apa. Jika binatang buas itu Kinyu dapat menyerap 12 kristal sungai darah. Berapa banyak yang bisa diserap binatang bertanduk emasku? Haha, Luo Feng tidak bisa menekan ekspresi di dalam dirinya. Dia merasa bahwa binatang bertanduk emas itu awalnya adalah kartu keberuntungan terkuatnya. Dan menyerap kristal sungai darah, dapat memberikan perubahan baru pada binatang bertanduk emas yang sudah pemberani dan kuat. Di dalam istana level 3, Luo Feng yang mengenakan baju besi perunggu, dengan cepat meninggalkan ruang pelatihan dan keluar dari pintu masuk istana. Ke tempat lubang besar, Luo Feng menatap langit di aura merah membunuh yang berputar dan dia bergegas ke langit. Lubang besar itu sangat dalam, Luo Feng terus terbang ke atas. 97. 97. Dua suara bergema di benaknya, menyebabkan dia berhenti dan melayang di udara. Untuk dapat mendeteksi dia tanpa dia sadari, selain Baki di dalam istana dan Kinyu, hanya 2 kapten penjaga Dewa Darah yang bisa melakukannya. Luo Feng melihat sekeliling dan melayang di sana, membalas dengan hormat. Kapten, Wakil Kapten, 97, kamu mau kemana untuk berlatih? Sebuah suara tebal bergema di sekelilingnya. Kapten, selama 2 tahun terakhir, aku telah berlatih di sebuah gua di sepanjang dinding gunung di atas. Luo Feng menjelaskan, karena itu, aku siap untuk pergi ke sana. 97, wilayah dataran tinggi ini adalah milikku dan yurisdiksi nomor 2. Suara itu melanjutkan, kamu akan menjadi pelatihan yang lebih aman di bawah ini. Tentu saja, Tuan telah memerintahkan agar tidak ada yang meninggalkan lebih dari 100.000 kilometer. Kamu dapat pergi ke tempat tinggal gua kamu, namun kami tidak dapat mengamati dan menjamin keamanan kamu. 2 kapten penjaga Dewa Darah adalah Raja Sektor. Keduanya melepaskan energi dunia mereka untuk memindai. Sementara pelatihan mereka secara alami mempertahankan pengawasan mereka, namun jangkauan mereka terbatas. Saat ada bahaya, aku akan segera turun, kata Luo Feng dengan hormat. Karena kamu bersikeras, baiklah, kamu boleh melanjutkan. Baik Kapten, ucap Luo Feng membungkuk dengan hormat dan segera bergegas ke langit. Sementara itu, jauh di dalam lubang besar, di dalam platform dinding yang tidak rata di sisi pegunungan,
ada bayangan lapis baja perunggu tinggi dan kokoh duduk bersila, 97 ini sangat berbakat, dan tuannya juga mendukungnya. Namun hal yang paling penting untuk menjadi penjaga Dewa Darah adalah kesetiaan. Nomor 2, dari apa yang aku lihat, 97 ini belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuan. Nomor 1, sebuah suara bergema dari 10.000 km jauhnya di platform lain. Jenius semua percaya diri dan bangga. Tidak mudah membuatnya mengirim sepenuhnya. Dia juga hanya tunduk karena dipaksa oleh Tuan, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tuan akan melatih untuk sementara waktu. Sementara itu, kita akan mengamatinya. Jika kita menemukan motif lain darinya, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Kamu benar. Jika dan sekali kita menemukan bukti yang cukup, kita akan membunuhnya. Kedua penguasa sektor pada jarak 10.000 km, dikomunikasikan dan membuat keputusan. Meskipun kelompok penjaga Dewa Darah memperlakukannya dengan baik, mereka pada akhirnya masih paling setia kepada Dewa Darah Baki. Kesetiaan dan kekuatan sama sekali tidak kurang. Dan Luo Feng jelas belum menerima pengakuan dari kelompok penjaga, terutama dua penguasa sektor, yang memiliki hak istimewa khusus. Mereka selalu mengamati penjaga lain, dan memiliki hak untuk menghukum mereka. Sin kembali ke reruntuhan Dewa Kuno, lubang besar, tempat lubang besar. Sebuah cahaya hijau menembus gua, yang kemudian mengembun. Itu adalah Luo Feng lapis baja perunggu. Dia duduk di kursi batu dengan penuh semangat. Tujuan dari perangkat komunikasi ini adalah untuk melacak aku. Luo Feng memandang gelangnya. Jika aku meninggalkan lebih dari 100.000 km jauhnya atau menghancurkannya, itu akan membangkitkan perhatian Dewa Darah. Namun karena tidak ada bahaya dan sebagai gantinya, ada manfaatnya, aku tidak perlu pergi. Aku sementara waktu akan tetap setia di sini sebagai penjaga Dewa Darah. Luo Feng tersenyum, dia membalik tangannya. Di telapak tangannya cincin ruang dan batu hitam muncul. Batu hitam ini adalah tubuh yang diubah Mosa, cincin ruang yang ada di dalamnya, 15 kristal sungai darah. Dia telah memperoleh 14 di kota Swallow Mound, membunuh jenius kuil abadi memberinya 1 lagi dan Qiniu memberinya 2 lagi. Dan tubuh buminya telah menyerap 2, oleh karena itu ia memiliki 15 sisa. Mari kita mulai. Luo Feng bergumam di dalam. Batu hitam menyentuh cincin ruang angkasa dan segera menghilang ke telapak tangannya, memasuki dunia internalnya. Di dunia internal, langit diliputi kabut emas tak berujung. Benua yang luas ini benar-benar emas, dan hanya tepinya yang hitam, dan pegunungan yang terus-menerus ini setidaknya sepanjang 10 km. Tiba-tiba batu hitam muncul di samping pegunungan hitam ini, yang mengikuti itu berubah menjadi Luo Feng berpakaian hitam. Di telapak tangannya adalah cincin ruang, cincin yang menyimpan 15 kristal. Saat ini, dunia internal dapat mengambil barang-barang asing yang ia bawa dan tidak menghancurkannya. Makhluk hidup lain yang mencoba masuk semua akan dihancurkan. Apakah itu menelan beberapa bentuk kehidupan atau material, semuanya akan dicerna. Jika dia makan berlebihan dan tidak bisa mencerna semuanya, itu akan menggembungkan dunia internal dan itu akan meledak. 15 kristal sungai darah, kristal misterius. Sangat disayangkan bahwa hanya bentuk kehidupan daging dan darah yang dapat menyerapnya. Mosa Luo Feng memegang cincin luar angkasa, sayang sekali Mosa tidak bisa menyerap kristal. Barisan gunung hitam di sebelah tiba-tiba mulai bergerak, benar-benar berdiri tegak. Ini adalah binatang buas yang tubuhnya sendiri mencapai 60 km. Adapun 4 kuku kakinya, satu dari mereka sangat tebal. Bagian paha paling tebal setebal 6 km, bagian paling tipis setebal 3 hingga 4 km. Itu seperti 4 pilar surgawi. Salah satu cakar saja lebih tinggi dari pegunungan Himalaya. Adapun mata emas gelap yang dingin, setiap matanya seperti danau besar, seperti 2 matahari keemasan gelap yang menatap ke bawah. Mengerikan. Bahkan ketika melihatnya sendiri, aku menemukan binatang bertanduk emas itu menakutkan. Mosa Luo Feng menatap binatang bertanduk emas dan bergumam, alam semesta memiliki begitu banyak bentuk kehidupan. Masing-masing dari mereka dapat dipisahkan menjadi divisi yang tak terhitung jumlahnya dari ras dan klan. Dari semua bentuk kehidupan, binatang bertanduk emas berdiri di atas segalanya. Hanya struktur fisiknya saja yang memiliki kekuatan yang mengerikan.
Kekuatan brutal murni ini dapat dengan mudah membunuh prajurit manusia 2 hingga 3 tingkat di atasnya. Ditambah bakat alaminya, sekarang ini juga melatih dewa dunia. Bahkan jika tubuh Mosa aku bertemu dengan binatang bertanduk emas, itu harus melarikan diri juga. Mosa Luo Feng bergumam, dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, mungkin tubuh klan Mosa lebih baik dalam pembunuhan. Namun, ketika menghadapi satu kepala saja, itu akan jauh lebih lemah. Binatang bertanduk emas itu secara alami pemberani dengan kemampuan alaminya, dan membuatnya sangat kuat. Gunung hitam tinggi seperti binatang mengangkat kepalanya dan melolong. Raungan mengguncang tanah dan langit, yang mengikutinya memperluas cakar kanannya dan Mosa Luo Feng mengambil satu kristal sungai darah dan meletakkannya di atasnya. Kedua mata seperti binatang buas bertanduk emas itu menatap kristal pada cakar yang mengikuti cakar itu dibuka dan disambar. Pisau tajam seperti cakar memotong telapak tangannya dan memotong sisik dan kulit hitam, darah segar merembes keluar. Binatang bertanduk emas hati-hati menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan kristal. Kristal ditempatkan dengan lembut pada luka, panjang luka setidaknya 10 meter. Kristal itu jatuh begitu saja dan energi tak berbentuk dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh makhluk bertanduk emas itu. Niat membunuh bergegas ke tubuhnya. Kemauan binatang bertanduk emas adalah kemauan Luo Feng, kental dan padat, seperti pisau. Aura pembunuhan kecil ini bahkan tidak melakukan apa-apa. Kemudian energi benang merah mengalir keluar dari kristal, dan mengikuti luka tebasan dengan cepat ke tulang dan otot-otot binatang bertanduk emas buas. Segera perubahan khusus mulai terjadi pada cakar kanannya, sisik di sana dan cakar mulai berubah, tulang dan otot juga mulai berubah. Semuanya sangat akrab. Dalam sekejap, itu berakhir. Penyerapan kristal pertama berhasil. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Menggunakan energi rohnya, dia memindai setiap bagian makhluk bertanduk emas. Dia sangat terkejut, bagaimana bisa, bagaimana mungkin hanya cakar kanan ini yang berubah. Binatang bertanduk emas menurunkan kepalanya dan mata emasnya dengan hati-hati memeriksa cakar kanannya. Itu baru saja menyerap kristal pertama, namun itu benar-benar berbeda dari tubuh manusianya yang menyerap kristal itu. Meskipun kristal sungai darah itu menyimpan energi misterius, energi itu hanya menghasilkan perubahan khusus pada cakar kanannya. Adapun sisa binatang itu sendiri, seperti belalai dan tubuhnya, sayap, 3 cakar, ekor, kepala lainnya, tidak ada perubahan sama sekali. Sial, tidak mungkin. Jangan katakan padaku. Berdiri di samping binatang bertanduk emas, Mosa Luo Feng memandang gunung besar seperti binatang bertanduk emas. Segera matanya berkilau, apakah itu karena tubuhnya terlalu besar? 1 bak air sudah cukup untuk 1 orang mandi. Namun, dibutuhkan seluruh sungai untuk binatang bertanduk emas untuk mandi. Aku pikir teori ini. Tubuh binatang bertanduk emas terlalu besar. Tulang, otot, sel dan lain-lain terlalu banyak. Untuk dapat membuat segalanya berubah, jumlah energi kristal sungai darah yang dibutuhkan harus jauh lebih banyak. Karenanya 1 kristal sungai darah hanya bisa menutupi cakar kanan ini. Bahkan sikunya tidak bisa dijangkau. Luo Feng sudah menebaknya. Binatang bertanduk emas melambaikan cakar kanannya, memicu energi sungai darah dari dalam. Ukiran darah merah sederhana muncul di permukaan. Kontrolnya terhadap energi alam semesta itu sendiri lebih jelas dan lebih bersih. Dan ini merobek langit, menyebabkan tebasan sepanjang 10 km di tanah. Ini memang lebih mudah. Dalam 1 cakar ini, kekuatannya dinaikkan sebesar 20-30%. Karena itu, jika aku meletakkan kristal lain ke dalam cakar yang lain, aku yakin bahwa cakar dan ekor lainnya hanya akan meningkat sebesar 20-30%. Karena itu begitu, mengapa tidak membuat yang kuat lebih kuat? Luo Feng segera memutuskan, aku akan melanjutkan dengan kristal kedua. Buat yang kuat menjadi lebih kuat. Biarkan kekuatannya menjadi lebih luar biasa. Luo Feng berpakaian hitam menempatkan kristal lain ke telapak kanan binatang itu. Mata binatang emas bertanduk emas itu mata emas yang tak tertandingi menatap Pam, setelah itu memotong luka lain melalui timbangan. Timbangan pecah, darah segar meresap keluar, sekali lagi menyentuh kristal sungai darah. Semuanya seperti yang diprediksi Luo Feng. Setelah bertahan melawan keinginan membunuh, benang darah energi misterius memasuki cakar kanannya.
Segera tulang, otot, dan sisik mulai berubah dari dalam. Jangkauan perubahannya persis sama dengan kristal pertama. Cakar yang tepat, bahkan tidak menyentuh siku. Setelah semuanya selesai, binatang bertanduk emas sekali lagi melambaikan cakar kanannya memicu energi misterius. Cakar kanan ini, dibandingkan sebelum penyerapan, kekuatannya telah meningkat sekitar 50%. Itu persis sama dengan tubuh manusia yang menyerap kristal. Satu-satunya perbedaan adalah, kristal itu sepenuhnya menelan seluruh tubuh manusia. Adapun binatang bertanduk emas, itu hanya mengubah cakar kanan. Terus, ketiga, menyerap 3 kristal akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan gelar prajurit darah, harus ada sesuatu yang istimewa. Luo Feng mengantisipasi. Kristal ketiga terletak di telapak tangan di sisik cakar kanan. Dengan tebasan cepat dari cakar lain, sisik-sisik itu digorok dan darah segar meresap keluar. Sekali lagi, penyerapan dimulai. Kepala besar binatang bertanduk emas itu memandang ke bawah ke cakar kanannya. Sambil mengamati, perubahan besar yang menyakitkan mulai terjadi di cakar kanannya. Dengan kemampuan kontrol khusus dari binatang bertanduk emas, itu bisa sepenuhnya mengendalikan dan membatasi area rasa sakit pada tubuhnya. Pada saat ini, kristal ketiga telah sepenuhnya menghilang dan diserap ke dalam cakar kanan. Pelatuk binatang bertanduk emas memicu energi misterius dari dalam. Segera pada skala ukiran darah merah muncul. Setelah menyerap kristal pertama, ukiran ini sangat sederhana dan kecil. Setelah tanggal 2, semakin rumit, bahkan menjadi 2 kali lipat. Pada titik ini setelah tanggal 3, ukiran telah menjadi jauh lebih kompleks, hampir seolah-olah mereka membentuk satu tubuh penuh sempurna. Ini melambaikan cakar kanannya, memicu energi hukum asal emas alam semesta. Dengan satu tebasan, gelombang tak berbentuk mengguncang udara. Gelombang kejut yang menakutkan segera meledak di pegunungan di depan, dan sejumlah besar logam berserakan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya benar-benar berlipat ganda. Tingkat peleburan dengan hukum alam semesta juga telah berlipat ganda. Binatang bertanduk emas tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melolong. Mosa Luo Feng memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Ketika melepaskan kekuatannya, itu sangat kuat. Namun, binatang bertanduk emas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Serangannya sangat kuat terutama karena bakat dan tubuhnya yang alami bersama dengan para dewa di dunia, dan lain-lain. Dan meskipun ia memiliki kemampuan dalam pemahaman hukum, dalam pertempuran, itu tidak dapat melepaskan potensi penuh dari kekuatan hukum asal. Tapi sekarang, dengan pemahamannya terhadap emas dan hukum lainnya berlipat ganda, bahkan kekuatan tempurnya pun digandakan. Meskipun dibandingkan dengan kemampuan pemahaman klan Mosa 10 kali, ini bukan apa-apa. Tapi, itu masih sangat mengesankan. Pemahaman telah berlipat ganda, dan kekuatan juga berlipat ganda. Luo Feng bersemangat. Menyerap 3 kristal berarti seseorang akan menjadi prajurit darah. Seorang prajurit darah memiliki 2 kali lipat pemahaman normal dan 2 kali kekuatan selama pertempuran. Aku akan melanjutkan dengan yang keempat. Kemampuan kristal sungai darah terlalu surgawi, meningkatkan pemahaman dan kekuatan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak mengumpulkan banyak dengan sendirinya, namun ditambahkan bersama, itu masih cukup mengesankan. Orang harus tahu bahwa klan Mosa dan ras khusus lainnya di alam semesta semuanya adalah ras dengan kemampuan khusus. Binatang bertanduk emas mengandalkan kekuatan kasar. Pria klan Mosa itu mahir dalam pembunuhan. Dan kristal sungai darah, dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang semua hukum, memberi mereka perasaan ikan di air. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kristal sungai darah ini diproduksi. Binatang bertanduk emas terus menyerap kristal keempat. Demikian pula di cakar kanannya, dan kali ini sementara cakar kanan memicu energi misterius, ukiran darah merah semakin bertambah. Namun pertumbuhan keseluruhan kali ini dalam pemahaman dan kekuasaan tampaknya hanya sedikit. Peningkatan itu sendiri tidak jelas, jauh dari 3 sebelumnya. Terus kelima. Setelah tingkat 5, saat itu memicu energi misterius, ukiran itu menjadi semakin kompleks. Penyatuannya dengan hukum asal semesta dan melepaskan semua naik 1 tingkat juga. Tingkat 6, 7, 8. Untungnya aku punya cukup banyak kristal darah sungai. Utusan kuil yang abadi memberi aku 10, jika tidak, tidak ada cara bagi binatang bertanduk emas itu untuk menyerap 10.
Luo Feng yang berpakaian hitam berdiri di samping, melihat makhluk bertanduk emas yang sangat besar itu ketika mulai menyerapnya. Kristal ke-10. Jika itu adalah manusia, menyerap 10 akan membuatnya menjadi prajurit kulit hitam. Prajurit hitam di benua Sungai Dara adalah legenda, milik puncak manusia yang telah menyerap kristal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada binatang bertanduk emas setelah menyerap kristal ke-10? Mari kita mulai. Binatang bertanduk emas itu menggunakan cakar tajamnya untuk memotong telapak tangan kanannya, mengiris sisik-sisiknya. Kristal Sungai Darah ke-10 yang indah jatuh ke telapak tangannya dan segera, binatang itu menggunakan energi rohnya untuk mengendalikannya untuk mendarat di telapak tangannya. Ketika kontak, penyerapan dimulai, niat membunuh bahkan lebih gila dihasilkan. Serangan niat membunuh dari kristal ke-10 ini masih sangat normal, itu tidak bisa memengaruhi diriku. Itu artinya jika dibandingkan dengan inti dari pusaran air, perubahan pada tulang dan otot sudah mencapai tahap yang sangat menyakitkan. Namun, aku masih tahan dengan itu. Binatang bertanduk emas mengeluarkan lolongan menyakitkan yang tak tertandingi. Terdengar lolongan binatang bertanduk emas itu mengguncang langit. Sialan. Rasa sakitnya membuat Luo Feng berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut, dan tubuh bumi Luo Feng di lubang besar juga meraih lantai. Rasa sakit menyebabkan keringat jatuh terus-menerus dari dahinya, namun dia menggertakkan giginya dengan keras. Itu terlalu menyakitkan. Sederhana. Rasa sakit dari cakar kanan secara langsung mempengaruhi jiwanya, tiga tubuh semuanya berbagi satu jiwa. Ketika binatang bertanduk emas melolong kesakitan, tubuh Mosa dan tubuh bumi semua juga sangat kesakitan. Rasa sakit ini jauh melebihi level fisik, bahkan ke titik di mana jiwa akan berkuasa tidak bisa mengendalikannya. Itu masuk jauh ke dalam jiwa. Meratap. Binatang bertanduk emas, karena titik awal dan langsung rasa sakit harus menanggung rasa sakit yang terkuat. Itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya ketika terbang dengan liar ke langit benua logam, menabrak, sejumlah besar gunung emas runtuh saat menabrak mereka, tanah memiliki kawah besar 10 km. Karena binatang bertanduk emas itu menderita sakit yang luar biasa, cakar kanannya menjadi warna emas pucat. Sisik yang tampaknya lebih tipis, ujung cakar juga telah menjadi emas pucat, seolah ujung bilah seperti cakar memiliki ukiran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sisik kembali menjadi hitam dan cakar kembali ke keadaan semula, rasa sakit perlahan hilang. Luo Feng berpakaian hitam berdiri. Luo Feng yang berada di lubang besar juga menghela nafas lega. Binatang bertanduk emas berdiri di tanah untuk sementara waktu sebelum diaduk. Aku sudah tahu sebelumnya bahwa menyerap kristal ke-10 akan menjadi istimewa. Namun, aku tidak berharap rasa sakit seperti itu. Luo Feng terdiam. Orang-orang dengan kesadaran lemah, hanya dari rasa sakit, jiwa mereka akan lama hancur dan mati. Binatang bertanduk emas bergemuruh dan berdiri, melambaikan pilar surgawi seperti anggota tubuh kanan, secara bersamaan memicu energi misterius di dalamnya. Ketika dipicu, skala permukaan cakar kanannya mengalami perubahan besar. Sisik, tulang, otot, cakar, dan esensi terdalamnya juga berubah dengan cepat. Ini adalah perubahan yang terjadi pada intinya dan esensinya. Perubahan seperti itu jelas bahkan di luar. Sisik cakar kanan lebih tipis dan berwarna emas pucat. Ketebalan otot-ototnya berlipat ganda, pembuluh darah di dalamnya semuanya berwarna emas pucat, dan ujung cakar itu sendiri, telah menjadi pisau emas pucat seperti cakar. Sepertinya ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mungkin dilihat dengan mata biasa. Serentak, seluruh cakar kanan memiliki ukiran merah darah yang jauh lebih kompleks dan sempurna, itu telah membentuk satu tubuh penuh. Luo Feng yang berpakaian hitam dan tubuh bumi sama-sama terkejut. Binatang bertanduk emas melihat cakar kanannya, melihat dengan jelas kekuatan yang luar biasa mengalir melalui itu melambai dengan sengit. Pemahaman dan melepaskan hukum asal adalah 3 kali dari sebelum penyerapan kristal apapun. Kesadaran Luo Feng jelas bisa merasakan cakar yang tepat perubahan besar. Ini masih dalam perhitungan aku. Namun saat ini cakar yang tepat itu sendiri sebenarnya, memiliki perubahan pada intinya. Karbon normal terbentuk dari atom karbon. Biji besi juga terbentuk dari atom karbon. Perubahan dalam esensinya, penampilan fisik dan kekuatannya juga akan melalui perubahan.
Dan setelah menyerap kristal ke-10, energi misterius itu tampaknya mengubah tubuh itu sendiri, menanamkan efek khusus, dan sebenarnya secara langsung mengubah esensi cakar kanan. Tidak hanya interiornya, tetapi juga timbangan di luar diubah menjadi emas pucat. Kekuatan cakar kanan ini dapat mencocokkan dengan seluruh kekuatan seluruh tubuhnya dari sebelumnya. Binatang bertanduk emas dengan lembut melambaikan cakar kanannya, menciptakan gelombang kejut setiap waktu. Seberapa besar tubuhnya? Kekuatannya sebagian besar berasal dari ukurannya yang besar, dan ekor yang hampir sepanjang seluruh tubuh, bersama dengan sayap besar dan 4 cakar. Dan saat ini, hanya kekuatan di dalam cakar kanan saja yang sebanding dengan seluruh tubuhnya. Gagasan apa itu? Kekuatan kemampuan alami, menggandakan kekuatan aku. Dan cakar yang tepat sekarang memiliki kekuatan seluruh tubuh dari sebelumnya. Jika aku dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuh, dengan satu tebasan, bukankah itu akan menjadi 2 kali kekuatan tubuh penuh dari sebelumnya? Perubahan cakar kanan, dalam hal kekuatan mirip dengan penguatan kemampuan alami. Melihat itu Luo Feng pun terkejut. Kristal sungai darah. Kristal aneh dan menakutkan tidak hanya mengubah binatang dalam hal hukum asal-usul alam semesta, tetapi juga esensi dalam tubuhnya sendiri. Sebenarnya selama penyerapan pertama, Luo Feng merasa bahwa kristal itu sendiri mampu mengubah esensi tubuh, mampu secara instan mengubah seseorang menjadi manusia binatang, manusia bersisik, dan sebagainya. Namun, itu hanya selama proses penyerapan saja. Saat itu berakhir, semuanya akan kembali normal. Meskipun Luo Feng selalu curiga bahwa kristal itu memiliki kemampuan lain. Namun dia belum menemukannya. Setelah menyerap 3 kristal, ia belum menemukannya. Setelah menyerap 10 kristal, barulah ia menyadari kemampuannya yang menakutkan. Cakar kanan binatang bertanduk emas itu sendiri harus diperkuat setidaknya 10 kali, sebelum itu sebanding dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Luo Feng terkejut. Misi dunia sungai darah ini, memang pilihan yang tepat. Menyerap 10 kristal sungai darah. Kekuatan tubuh makhluk bertanduk emas paling mahir berlipat ganda. Adapun pemahaman hukum dan pelepasan hukum, mereka telah meningkat 3 kali dari sebelumnya. Seluruh kekuatannya, memang cukup banyak. Terus menyerap. Bahkan Kinyu itu bisa menyerap 12 kristal, binatang bertanduk emasku seharusnya bisa mengambil lebih banyak. Luo Feng sangat bersemangat. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan bersemangat, sekali lagi mulai menyerap kristal lain. Kristal ke-11, rasa sakitnya memang kuat, namun jelas lebih lemah daripada penyerapan ke-10, tidak menyiksa seperti sebelumnya. Setelah berhasil menyerap kristal ke-11, memang, pemahaman hukum dan pelepasan semua telah meningkat. Kristal ke-12, kristal ke-13, kristal ke-14, dan kristal ke-15. Tidak ada lagi, aku tidak punya kristal lagi. Mereka semua terserap. Aku butuh lebih banyak kristal. Aku butuh lebih banyak, lebih meriah. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melolong. Luo Feng yang berpakaian hitam juga mengepalkan tinjunya, dan Luo Feng di luar di lubang besar mengernyit, kristal sungai darah, aku butuh banyak. Tapi, di mana aku bisa mendapatkannya? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.